Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan itu nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak lupa kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman jahiliyah, zaman kelaparan yang terang-menerang ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, saya di sini menjelaskan bahwa dalil keutamaan bulan Ramadan dan ibadah puasa. 1. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. 2. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan tiba. 3. Terdapat malam yang penuh kemuliaan keberkahan. 4. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang dikabulkan doa. 5. Keutamaan ibadah puasa, jalan meraih takwa. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia, yang penjelasan-penjelasannya petunjuk itu dan pembeda orang yang hak yang batil. Surat Al-Baqarah 185. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan tiba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan fatufiyat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufi datil syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibukakan, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr." Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu pada malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin kitqan minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'atu yad'uha fayastajibu lahu." Artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah. Keutamaan ibadah puasa, jalan meraih takwa.
Allah Subhanahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian yang berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat di atas mengenai hikmah disyariatkan puasa, yaitu agar kita bertakwa, karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang meliputi takwa dalam puasa adalah orang muslim meninggalkan apa yang Allah diharamkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan dan semacam, padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semuanya itu ditinggalkan karena ini mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Itulah yang disebut takwa. Begitu pula orang yang berpuasa meliputi diri untuk semakin dekat pada Allah. Dia menyenggang hawa nafsunya, padahal itu dia bisa saja menikmati berbagai macam kenikmatan. Dia tinggalkan itu semuanya karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Begitu pula puasa semakin menyenggan jalan setan dalam saluran darah, karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan termasuk menyempit maksiatnya pun akhirnya berkurang. Orang-orang yang berpuasa pun semakin giat melakukan ketaatan. Itulah umumnya yang terjadi ketaatan itu yang termasuk takwa. Begitu pula ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata'ahu 'allamu annahu la ilaha illallah ila dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang menyebutkan akhir ayatnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka hadirin, kita keadaan bulan puasa, bulan yang penuh, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilarang perintah Allah Subhanahu wa taala kita menjauhkannya. Maka hadirin, kita saat ini kita menghadapi musibah wabah virus corona. Kita harus kesabaran, kita harus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membaca banyak buku Al-Quran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, itu adalah virus corona adalah salah satu hikmah yang kita ambil, kita manfaatkan dengan peluang waktu yang sebaik-baik mungkin. Fastabil khairat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka hadirin, kita yang pertama itu habl minallah. Yang pertama, kita harus mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, habl minan nas, itu kita harus mencintai kepada sesama manusia, sesama bangsa dan negara Persatuan Indonesia maupun seluruh semesta alam. Maka kita hidup ini hanya sementara, yang pada akhirnya selama-lamanya hanya membawa iman dan amal saleh. Sekian saya sampaikan, kurang dari mohon maafkan, kelebihan dari
Dari saya, kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.